Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja nih. Dan dalam video kali ini gue mau bikin video soal rekomendasi motor kopling di kubikasi 150 cc nih guys. Pokoknya yang kelasnya 150 cc. Nah, di sini gue mau kasih 5 rekomendasi motor apa sih yang paling worth it dibeli di tahun 2024 ini. So, tanpa banyak basa-basi, kalian tonton aja videonya. Dan ya, jangan lupa juga untuk di-like juga videonya. Oke, kalau gitu, enjoy the video. Sebelum gue lanjutin videonya, jadi seperti biasa di sini gue mau kasih tahu informasi ke teman-teman semua kalau gue juga ada jual beli barang seputar dunia motor nih guys, yaitu di @Jody Motoshop. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk titip jual atau ingin beli barang yang kalian cari soal seputar dunia motor, kalian bisa langsung kontak aja di adminnya Jody Motoshop. Karena di sini gue juga menjualnya itu barang-barang yang ya barang-barang original tentunya. Terus juga yang berhubungan dengan dunia motor ya, baik itu dari aksesoris motor, aparel motor, termasuk motornya sendiri, dengan harga yang fair dan pastinya original. So kalau begitu, kalian jangan lupa sekali lagi untuk cek @Jody Motoshop. Dan ya, mari kita lanjut ke videonya. Paling dari sini gua akan rekomendasi ini dari yang paling mahal dulu sampai yang paling murah ya. Karena menurut gua kalau motor kan ini kasarannya harganya juga udah pasti 2 digit gitu kan. Dan juga di tahun 2024 semua harga motor kayaknya cenderung pada naik juga. Dan sekali lagi guys, disclaimer dulu, di sini gua akan kasih rekomendasinya itu adalah motor-motor dengan harga baru, jadi bukan harga second ya. Dan langsung aja kita ke list yang pertama nih, dari yang paling mahal dulu. Jadi untuk motor kelas 150 cc yang kopling harga baru itu jatuh kepada Yamaha R15 V.4. Kenapa motor ini? Karena memang ya motor ini sangat merepresentasikan motor zaman sekarang banget, apalagi di kelas 150 cc. Memiliki spesifikasi di kelas sport bike yang cukup high end ya untuk kelas 150 cc gitu. Dimulai dari desainnya yang mungkin banyak orang-orang Indonesia yang pada suka gitu kan, pada lancip, eye catching banget, mirip seperti kayak kakak-kakaknya yang kelas Moge-nya. Speedometer sudah full digital, apalagi yang versi R15M-nya itu dia sudah quick shifter gitu kan. Dan ini sangat merepresentasikan dengan motor sport bike zaman sekarang guys. Populasinya pun juga dikit, lebih banyak yang R15 yang versi sebelumnya gitu. Budget dari R15 V4 ini di websitenya itu start dari 39,875 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi udah nyaris 40 juta untuk harga sport bike 150 cc. Mantap bukan? Lalu berikutnya ini list yang harganya ya sedikit lebih murah ketimbang yang tadi list pertama, yaitu yang Yamaha R15 V.4. Dan yang list berikutnya ini adalah juga dari pabrikan Garputala, yaitu Yamaha MT-15 nih guys. Sama seperti R15 yang V.4, Yamaha MT-15 ini populasinya sedikit, dan tapi ini bedanya kalau yang MT-15 ini range-nya itu lebih luas lah gitu, karena mungkin cenderung dari model naked yang relatif lebih nyaman, dan model naked juga yang relatif orang-orang kita tuh juga pada doyan gitu dengan model desainnya. Apalagi Yamaha MT-15 itu sama satu DNA seperti kayak Yamaha MT series, seperti kayak moge-mogenya gitu kan. Dan gua lihat sih juga ya bagus. Yamaha MT-15 itu adalah versi nakednya dari Yamaha R15 guys. Jadi ya tinggal di compare aja gitu kan, disesuaikan dengan seleranya. Ya, jadi untuk Yamaha MT-15 sendiri, untuk harga barunya ini menurut website Yamaha Indonesianya itu dihargai kurang lebih 38,525 juta rupiah aja on the road Jakarta guys. Jadi ya paling cuma kayak beda 1 jutaan aja nih ya dibandingkan versi fairingnya. Wow, 1 juta lebih murah ya. Kita lanjut ke list berikutnya. Jadi untuk list berikutnya ini motor 150 cc kopling yang menurut gua worth it untuk dibeli di tahun ini juga ada dari pabrikan Honda atau pabrikan sayap nih. Nah, akhirnya nih Honda gitu kan. Jadi ini dia Honda CBR 150R tahun 2024 guys. Secara desain dia memang terinspirasi dari kakaknya yang versi CBR 250RR. Jadi mukanya tuh mirip-mirip gitu kan. Terus juga lampu sennya udah nyatu sama lampu DRL-nya. Jadi memang terlihat sangat futuristik. Dan gak cuma itu, jadi dia sudah upside down, dia sudah full digital. Apalagi Honda terkenal dengan motor dukun alias motor irit gitu kan. Ini bisa dibilang 150
150cc yang menurut gue juga cukup irit di kelasnya, dan nggak usah khawatir karena Honda juga salah satu pabrikan motor terbesar juga di dunia. Honda CBR 150 ini juga masih fresh untuk pembelian di tahun 2024. Jadinya menurut gue ya worth it lah kalau misalnya kalian mau beli motor ini dengan harga baru, karena untuk harganya sendiri dia itu start from Rp37.783.000 aja on the road Jakarta. Ya jadinya untuk harga memang masih cukup tinggi sebenarnya. Cuma setidaknya sedikit lebih murah daripada rival yang tadi udah gue sebutin di awal video tadi. So ya, jadi list ketiga adalah Honda CBR 150M. Dan berikutnya ini adalah motor dari pabrikan sayap juga guys. So ini dia Honda CB 150X. Merupakan kategori baru di kelas 150cc khususnya di pasar Indonesia. Jadi dia ini adalah motor touring sebenarnya, dengan konsepnya mirip seperti kayak CB X series gitu kan, yang seperti gambar ini. Ini adalah Honda CB 500X-nya, walaupun sekarang juga sudah diganti jadi NX 500. Ya, Honda CB 150X ini menurut gua memiliki value yang sangat tinggi juga untuk di kelasnya. Kenapa? Karena kapan lagi lo ngelihat motor touring kelas 150cc kopling itu harganya di bawah 35 juta gitu, karena harganya sendiri untuk Honda CB 150X ini start from Rp33.910.000 on the road Jakarta nih guys. Ya sebenarnya tipis-tipis 34 juta sih kalau misalnya mau dibuletin, tapi ya menurut gue sih ini gokil sih CB 150X ini, karena dia udah nyaman, dia capable ngelewatin medan jalanan seperti apa aja, terus juga sudah upside down, irit pula, istilahnya juga fleksibel banget kalau mau dimodifikasi sedemikian rupa dengan tampilan motor touring guys. Jadi ya menurut gue kalian patut melirik motor ini, karena makin kesini gue juga makin sering ngeliat motor Honda CB 150X di jalanan. Dan lanjut kita ke list yang terakhir nih guys ya. Jadi dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Dan menurut gue yang paling murah ini menurut gue cukup good deal, dan oke deh kalau misalnya gue sebut gitu dalam rekomendasi motor kopling 150cc. Dan motornya apa? Ini dia Suzuki GSX S150. Kok bukan yang versi fairingnya, malah versi nakednya? Iya guys, karena gini, untuk yang versi 150 ini, pasar naked mungkin memang tidak semenggiurkan seperti kayak pasar sport bike-nya. Tapi kalau kita ngelihat pasar naked gitu ya, motor naked ini menurut gua banyak yang bagus. Tapi kalau yang good deal dan value for money, kayaknya bisa dihitung jari deh. Dan menurut gua yang value for money untuk pasar naked 150cc di harga baru, ya siapa lagi kalau bukan Suzuki GSX S150 guys. Mesinnya kurang lebih sama seperti kayak yang versi fairingnya, 6 percepatan, DOHC gitu kan, powernya juga tipis-tipis, mirip juga kayak versi fairingnya, dan dia bobotnya lebih ringan. Kalau soal desain sih mungkin selera ya, ada yang suka dengan tampilan motor naked yang agresif, tapi ada juga yang istilahnya aduh ini terlalu agresif banget dan terlalu anak muda banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat value-nya, sebenarnya sih motor ini oke loh sebenarnya kalau misalnya kalian coba gitu ya. Paling itu sih menurut gue yang paling worth it untuk dibeli di 2024 ya. Berdasarkan hasil risetan gue nih gitu kan, kayak gue ngecek-ngecek mana yang paling oke, mana yang paling ini gitu kan. Jadinya ya itu dia 5 list motor kopling yang menurut gue worth it untuk dibeli. Setidaknya ketika kalian beli itu kalian puas lah gitu sama apa yang diberikan dengan harga yang sudah ditawarkan. Dan seperti biasa di sini gue juga akan memberikan honorable mention gitu, yang istilahnya patut untuk kalian cek sendiri nih. Jadi di sini udah gue list 2 motor yang menurut gue ini oke banget kalau misalnya kalian ngecek cari motor sport kopling atau motor kopling 150cc. Dan untuk yang pertama, tadi di terakhir gue udah ngomong Suzuki GSX S150, dan kalau misalnya teman-teman mau cari sport bike dari Suzuki, karena ya GSX R150 itu yang paling murah di antara rival-rivalnya. Tapi memang ada alasannya sih kenapa dia paling murah, karena dia juga adalah model yang paling terlama yang nggak pernah diupdate sampai detik ini guys. Kurang lebih 5 tahunan belum diupdate gitu, jadi udah termasuk old school. Jadinya ya Suzuki GSX R150 ya menurut gua sih patut kalian lirik. Lalu untuk berikutnya ini sih yang paling mantep untuk harga motor kopling 150cc termurah. Ini adalah Honda Verza 150. Kalau misalnya kalian cari yang murah, Honda Verza 1 ini nih yang nggak akan ngalahin dari list-list rekomendasi yang menurut gua
worth it untuk dibeli di tahun ini. Tapi Honda Verza ini sih kebangetan. Karena harganya itu cuma Rp21.455.000 aja guys. On the road Jakarta ya. Harga 20 jutaan kecil, kalian udah mendapatkan spesifikasi motor kopling 150 cc. Paling kendalanya sih di desain ya, karena Verza ini desainnya depan itu kayak lampunya bulat, cenderung kayak mau dibikin retro-retro look. Cuma menurut gue sih balik lagi ke selera kalian. Tapi kalau misalnya mau kejar fungsi, ini Verza sih gila. Nah, dari sekian udah rekomendasi yang udah gue sebutin, dimulai dari 5 list tadi sama honorable mention gue tadi, pasti gue yakin sih dari teman-teman semua ada yang bilang, "Bang, kenapa nggak CRF atau WR itu juga nggak diinkludkan sama motor Kawasaki, misalnya tidak diinkludkan yang Kawasaki D-Tracker, Kawasaki KLX gitu-gitu kan." Ya sebenarnya oke-oke aja sih. Ya di antara ketiga motor itu kan yang paling oke sebenarnya menurut gue untuk saat ini CRF gitu kan. Kalau misalnya mau jujur-jujuran gitu, gue sih cenderung akan pilih CRF. Kedua sih gue akan pilih D-Tracker, dan terakhir gue pilih WR. Dari ketiga motor yang cross itu atau yang semi motor trail gitu kan, atau yang supermoto, kalau misalnya memang kalian tertarik dengan dunia motor seperti itu ya silahkan. Tapi menurut gue sangat niche banget, jadinya nggak gue masukin dalam kategori motor rekomendasi yang harus dibeli di tahun 2024. Lebih cocok untuk jadi pilihan kedua daripada pilihan pertama dari list atau genre motor kopling 150 cc. Dan terakhir, untuk best value dari 5 list rekomendasi motor kopling 150 cc, gua akan lebih memilih Honda CBR 150 R tahun 2024. Ada alasannya sih kenapa gue lebih memilih itu ketimbang 4 motor lainnya yang gue bilang ini adalah motor yang worth it dibeli di 2024. Karena menurut gue motor ini tuh pertama motor baru, masih fresh, teknologinya juga masih merepresentasikan motor sport 150 cc terkini, plus ergonominya juga sih. Yang gue bilang sih untuk CBR 150 ini dia nggak terlalu nunduk dan dia nggak terlalu tegak, jadi di tengah-tengah, jadinya lebih enak juga buat dipakai harian atau misalnya mau dipakai buat jarak jauh. Sama paling ini sih iritnya sih ya, yang nggak bohong, emang motor dukun sih menurut gue. Jadi ya itu sih kalau untuk gue pribadi. Kalau kalian pilih mana dari kelima list motor yang udah gue bilang tadi, jangan lupa juga ya untuk tulis di kolom komentar di bawah. So paling seperti itu aja untuk rekomendasi motor kopling 150 cc. Mungkin teman-teman ada rekomendasi sendiri dan punya listnya sendiri, 5 list yang paling worth it untuk dibeli di tahun 2024. Jadi kalian bisa sharing aja di kolom komentar di bawah, kita sharing bareng. So kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.